Karena di tahun 220 Hijriah sebelum meninggalnya Arim dalam keadaan ikhtilaf. Maka barang siapa yang mendengarnya sebelum tahun 220 Hijriah, pendengarannya bagus. Dan begitupun Abu Zur'ah, innama laqiyahu sanah itsnain wa isrin. Wa anhu itlaq al-qaul bitausikihi. Maka inilah yang berhubungan dengan pelajaran di pagi hari tadi. Jika ada yang mengatakan bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Arim, padahal Arim itu pikun. Disebutkan oleh para ulama seperti tadi Nasai, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Imam Al-Bukhari sendiri. Dia itu telah pikun di akhir hayatnya. Maka jawabannya apa? Jawabannya mudah. Imam Al-Bukhari mengambil dari Arim sebelum dia pikun. Maka riwayatnya sahih seperti ucapan Abu Hatim, barang siapa yang mengambil dari Arim sebelum dia pikun, hadisnya sahih. Maka di sini jawaban kita bahwa Imam Al-Bukhari di sahih ini mengambil hadis ini tentunya sebelum Arim itu dalam keadaan pikun. Dan disebutkan bahkan kapan pikunnya, di 220 Hijriah mulai pikun. Maka inilah dari keadaan Arim, yang mana dia imam di atas derajat sikoh, dan dia di ujungnya dalam keadaan ikhtilaf, pikun. Maka barang siapa yang meriwayatkan sebelum kepikunannya jelas dalam keadaan sahih, karena dia hafalannya kuat, imam. Kemudian rawi yang kedua, Jarir ibni Hazim. Maka Jarir ibni Hazim, dia Al-Jahdami Al-Basri. Dan tadi Arim Muhammad ibnul Fadl Abu Nu'man As-Sadusi Al-Basri. Maka keduanya dari Basrah. Dan di sini Arim dalam keadaan tabaqah yang ke-9. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari datang kepada gurunya yang di tabaqah ke-9. Didatangi dalam keadaan dia sudah hampir tua. Dan begitu pun Jarir ibnu Hazim, dia hidup di tabaqah yang ke-6. Maka lihat jarak-jaraknya. Imam Al-Bukhari di tabaqah ke-11 mengambil di tabaqah ke-9. Dan di sini Arim mengambil dari gurunya Jarir ibni Hazim di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 adalah akhir dari kelompok tabi'in, yang mana dia hidup di zamannya Imam Ibnu Jurayj. Dan tabaqah yang ke-6 termasuk akhir dari tabaqah tabi'in. Maka tergambar sekarang tabaqah ke-9 yang hidup padanya Arim, al-wusta min itba'i tabi'in, mengambil dari tabi'in yang paling kecil. Maka dia rawi yang siqah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Adi telah meriwayatkan dari dia, yakni murid-muridnya dia, Ayyub As-Sikhtiyani dan Laits ibnu Sa'ad, dan mempunyai hadis yang banyak. Wa huwa mustaqimul hadis salihun fihi ila riwayatahu an Qatadah fa innahu yarwi anhu asya la yarwiha ghairuhu. Maka di sini faidah juga seperti pelajaran di pelajaran pagi dari jenis guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang diperbincangkan. Maka Ibnu Adi mengatakan periwayatannya mustaqimul hadis. Dia asalnya hadis-hadisnya bagus dan bisa diambil kecuali hadis dari Qatadah. Di sini nas dari para ulama, bukan hanya Ibnu Adi saja, dari para ulama sebelum Ibnu Adi, jika dia meriwayatkan dari Qatadah maka hadisnya aneh. Maka sebagian ulama ahli hadis mengatakan riwayat Jarir Ibnu Hazim sangat kuat
sikoh kita katakan. Namun jika meriwayatkan an Qatadah, periwayatannya didhaifkan oleh para ulama dikarenakan la yarwiha ghairuhu. Periwayatannya itu aneh. Tidak ada ulama yang mengikuti periwayatan Jarir dari Qatadah. Selalu berkesendirian. Maka para ulama takut. Ini dari mana Jarir meriwayatkan dari Qatadah hadis-hadis yang tidak diikuti para ulama yang lain. Jadi perlu diketahui tentang permasalahan ilmu hadis, tentang permasalahan ahlul hadis. Jangan dipikir bahwa barang siapa yang mempunyai hadis yang aneh, mempunyai hadis yang tidak ada diriwayatkan dari yang lain, maka dia itu bagus. Tidak. Ain maktab haqqaq ya Muhammad. Fil bait. Khudu maratan ukhra la tudayyik alaihim. Maka di dalam permasalahan ilmu hadis, jangan dikira jika ada muhaddis mempunyai hadis yang aneh, kemudian antum pikir, oh orang itu hadisnya tidak ada duanya. Oh orang itu hadisnya tidak ada di dunia kecuali dari dia. Jangan dipikir kemudian semua orang pergi ke tempat orang itu. Faham? Permasalahan yang aneh dari permasalahan ilmu dunia mungkin. Contohnya, dia mempunyai keahlian yang luar biasa. Semua orang mempunyai keahlian dari segi apa saja. Biasa-biasa. Maka dia lebih kreatif, lebih rajin. Maka semua orang akan mengambil dia. Iya apa tidak? Ini dari segi ilmu dunia. Misalnya dia ahli bangunan. Membuat bangunan sangat cepat dan bagus sehingga semua orang ingin memborong dia. Misalnya kerjanya rapi, murah dan lebih bagus dari yang lain dan lebih cepat. Ya apa tidak? Semua orang ingin menjadi pemborong dengan dia dalam ilmu dunia. Namun dalam ilmu hadis semua ulama tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian dia sendiri meriwayatkan hadis itu. Maka apakah diambil? Dalam permasalahan ini para ulama justru akan menuduh dia bahwa dia pemalsu hadis, bahwa dia membuat hadis-hadis dari dirinya, bahwa dia munkarul hadis, selalu berkesendirian hadis-hadisnya. Maka seperti inilah keadaan dari rawi-rawi yang berkesendirian. Maka contohnya di sini Jarir Ibnu Hazim, rawi yang thiqah. Namun di saat dia itu dalam keadaan selalu berkesendirian dari Qatadah. Dia dari riwayat selain Qatadah bagus. Namun jika meriwayatkan dari Qatadah, hadis-hadisnya aneh, tidak diikuti oleh para ulama, maka didhaifkan. Jadi jangan antum kira permasalahan ilmu hadis ini jika dia mempunyai hadis yang aneh kemudian itulah yang dicari, tidak. Justru yang aneh-aneh ini oleh para ulama dituduhkan bahwa dia mungkin pemalsu hadis. Semua orang tidak mengetahui hadis itu, kok dia tahu dari mana sanadnya, atau dia salah. Seperti periwayatan Jarir Ibnu Hazim dari Qatadah. Maka setiap hadis-hadis dari Qatadah tidak ada ulama yang mengikutinya. Maka ulama pada takut, jangan-jangan dia salah dari Qatadah. Jangan-jangan dia di majelisnya Qatadah tidur, atau di majelisnya Qatadah tidak faham, sehingga murid-murid Qatadah meriwayatkan hadis dari sanad yang lain, dia dari sanad yang lain. Faham? Maka dalam permasalahan para ulama ahli hadis, jika dia berkesendirian justru bukan dianggap kreatif, justru malah dijauhi. Maka inilah Jarir Ibnu Hazim. Dan bagaimana kedudukannya? Maka kedudukannya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata, aku menanyakan Al-Bukhari tentang kedudukan rawi ini, dikatakan rubama yahim fi syai' wa huwa saduq. Maka dia saduq hasanul hadis. Dan berkata Abu Hatim juga saduqun saleh,
maka dia itu dalam keadaan shaduk dan bisa diambil hadis-hadisnya. Dan berkata Abu Hatim juga, taghayyara qabla mautihi bisanah. Dia pikun sebelum meninggal 1 tahun sebelum meninggal. Maka dia masuk kepada rawi mukhtalid. Berkata Abu Hatim, Jarir ibnu Hazim shaduk solehun. Dan dia adalah rawi yang shaduk dan soleh, bisa diambil hadisnya. Ahsanu hadis. Dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Maka wallahu a'lam rawi ini adalah rawi yang antara thiqah dengan hasan. Ibnu Adi mengatakan hadis-hadisnya mustaqim, lurus. Namun periwayatannya dari Qatadah dhaif. Dan dia taghayyara qabla mautihi. Kesimpulannya, ini juga salah satu dari contoh yang kita pelajari di pelajaran pagi, bahwa kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jarir ibnu Hazim? Kenapa emangnya? Dia didhaifkan oleh para ulama. Mana? Para ulama menyebutkan hasan, la ba'sa bihi. Didhaifkan dari Qatadah. Taib. Lihat di sini sanadnya. Meriwayatkan dari Qatadah apa tidak? Tidak, ya sudah. Itu contohnya. Jadi rawi-rawi yang ada di Sahih Al-Bukhari memang sudah dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Hazim jika meriwayatkan dari Qatadah didhaifkan. Di sini meriwayatkan dari siapa? Al-Hasan, siapa? Al-Basri. Bukan Qatadah. Itu contohnya. Dan yang kedua, Muhammad Ibnul Fadl Arim. Disebutkan masyhur bahwa dia mukhtalid. Taib, mukhtalid. Berarti hadisnya hadis orang-orang yang pikun, buruk, dhaif, taib. Namun disebutkan oleh Abu Hatim, barang siapa yang meriwayatkan sebelum ikhtilatnya, maka diterima hadisnya bahkan sahih. Dan Abu Hatim dulu meriwayatkan dari Arim sebelum hadis-hadisnya rusak, ikhtilat. Dan Imam Al-Bukhari sebagai gurunya Imam Abi Hatim, usianya di atas sedikit dari Abu Hatim, jelas mengambil dari Arim Muhammad Ibnul Fadl qabla ikhtilatihi. Paham sekarang? Maka itulah keadaan kekuatan Imam Al-Bukhari, di mana ada rawi yang mukhtalid pun dia mengambil dari rawi tersebut sebelum ikhtilaf, sebelum pikun. Dan begitu pun disebutkan Jarir ibnu Hazim periwayatannya dari Qatadah dhaif. Taib Imam Al-Bukhari mengambil dia bukan dari jalan Qatadah, dari jalan Al-Hasan Al-Basri. Fahim tum? Lihat di sini sanadnya dari siapa? Al-Hasan Al-Basri. Maka selesai dari Jarir ibni Hazim, maka masuk kepada Haddatsan Al-Hasan. Dia adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri ma'ruf, sering kita ulangi. Maka dia Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri. Dan bapaknya dinamakan Yasar, yakni Al-Hasan ibnu Abil Hasan, yakni Al-Hasan ibnu Yasar Al-Basri. Dan dia ma'ruf, seorang yang mempunyai keagungan ilmu dan akhlak. Dan dia dari ahlul qiraah di zaman Nabi. Maka di zaman Nabi sebelum ada 10 qiraah dari Asim, dari Nafi', dari Al-Kisai, maka Al-Hasan Al-Basri masih di atas mereka derajatnya. Dia menghafal dari qiraat yang dibawa oleh Nabi, bukan qiraat asyarah yang dia hafal, tapi qiraat yang datang dari Nabi. Adapun kita misalnya jika mempelajari qiraah asyarah, kita menghafal qiraah asyarah Al-Quran dengan qiraah asyarah misalnya. Namun seperti Al-Hasan Al-Basri dan yang di atasnya tidak dikatakan menghafal qiraah asyarah, karena imam qiraah asyarah belum ada pada saat itu. Fahim tum? Maka dulu Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk dari alim di bidang Al-Quran, hafal qiraah yang datang dari sab'a ahrufin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dipahami Al-Hasan Al-Basri hafal dari 10 qiraah. Dia hafal qiraah Al-Kisai. Dia hafal dari qiraah Hafs an Asim. Belum ada. Mereka di bawah dari Imam Al-Hasan Al-Basri semuanya. Maka inilah dari perawi hadis, kemudian meriwayatkan dari sahabat, yang mana sahabat ini mungkin baru kalian dengar,
Dia adalah Amr ibnu Taglab dari Bani Taglab. Dikatakan qala ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam malun. Maka i'rabnya apa malun? Fa'il. Dia datang kepada Nabi. Maksudnya Nabi mendapatkan harta yang banyak. Dari mana harta yang banyak? Biasanya Nabi mendapatkan. Apakah dari orang yang bersedekah? Tidak. Yang diinginkan harta yang banyak ini melimpah ruah.